Masyarakat di Kabupaten Kuningan digemparkan dengan beredarnya sebuah penggalan video yang beredar dan viral di media sosial. Dari video yang beredar terlihat seorang pria yang tengah bernyanyi di acara Halal Bihalal dan tiba-tiba saja meninggal dunia di atas panggung. Diketahui pria tersebut rupanya seorang pensiunan guru BK SMAN 2 Kuningan. Ya, di tengah menyanyi di acara Halal Bihalal, almarhum menyanyikan lagu berjudul Runtah ciptaan Hadul Sumbang. Dari informasi yang beredar saat acara, memang almarhum mengajukan diri untuk bernyanyi dan naik ke atas panggung. Tak ada yang menyangka dengan kejadian tersebut, pasalnya pensiunan guru BK tersebut terlihat aktif menyanyi hingga setelah beberapa bait terjatuh dengan tiba-tiba. Momen tersebut tentu membuat syok sejumlah tamu, salah satunya seorang ibu yang merekam. Astagfirullahaladzim. Aku turut berduka cita terlebih dahulu. Intinya adalah kita itu nggak tahu yang namanya umur. Itu lagi sehat, beliau lagi nyanyi, kelihatan mukanya juga happy. Itu juga kalau aku nggak salah di acara Halal Bihalal di sekolahan. Terus tiba-tiba beliau meninggal saat nyanyi. Jadi kalau menurut Claudi sendiri, kayaknya selama kita masih hidup nih, dikasih kesehatan, kita jangan pernah putus yang namanya berbuat baik. Karena kita nggak tahu nih kapan aja kita bisa dipanggil sama yang di atas. Jadi kayak gimana hidup kita itu menjadi pribadi yang baik. Karena kalau misalnya meninggal kan, nanti yang ditinggalkan itu hanya apa yang kita lakukan nih yang baik-baik kesannya gitu. Kalau uang kan ya udah gitu ya, tapi nama baik itu yang pastinya bakal dikenal sama orang banyak. Ya kalau dibilang umum sekarang rezeki lah, karena tahu insya Allah usul dari khotimah itu. Karena dalam keadaan halal bihalal, coba hati sedang suci, sedang ingin bermaafan atau kejadian gitu, insya Allah usul khotimah itu bangga saya, tidak repot-repot susah meninggalnya. Ada orang susah, ini gampang banget, ini luar biasa. Saya rasa ini ya memang dia betul mendapat hidayah, ya, mendapat tunjuk Allah. Akhir hidupnya betul-betul menyenangkan, tidak susah. Usul khotimah, yakin saya. Video tersebut sontak menjadi sorotan publik dan menuai berbagai reaksi. Beberapa mengungkapkan rasa sedih dan belasungkawa, sementara yang lain mungkin merasa terkejut atau bingung dengan kejadian tersebut. Kalau misalnya menurut Claudi sendiri kaget, tapi ya mungkin beliau ini orang baik ya. Jadi meninggalnya itu dalam kondisi saat beliau ini lagi nyanyi, lagi bahagia, dan Claudi yakin banget sekarang udah ada di surga dan bahagia. Cuman ya keluarganya mungkin bisa diberi kekuatan karena ditinggali oleh orang yang pastinya beliau adalah orang yang pada keluarga maupun kepada halayak ramai itu, inilah contoh salah satu dalam langkah membesarkan silaturahmi kepada sesama umat Islam. Dia ikhlas dan sebagainya, sehingga dalam pertemuan itu dia bisa menerima petunjuk dari Allah, mendapatkan suatu keberkahan sehingga dia meninggal. Nggak disangka-sangka kan, orang nggak sehat aja, tahu ada yang sedang sholat, ada yang sedang silaturahmi untuk halal bihalal, meninggal. Ini insya Allah husnul khotimah. Jadi saudara keluarga nggak perlu sedih. Memang inilah takdir ilahi pada dia. Terimalah dengan Nabi dengan penuhkan doa yang betul-betul. Insya Allah mereka husnul khotimah. Yakin. Sementara itu, momen seorang kurir yang motornya dicuri beserta paket-paket antaranya yang berada di atas motor juga jadi sorotan dan viral di media sosial. Dari video yang beredar, terlihat kurir tersebut tengah berhenti di sebuah rumah untuk mengantar paket, sementara motornya diparkir tepat di depan rumah pemilik paket.
Namun rupanya nasib malang menimpa kurir paket tersebut. Motor yang ia parkirkan di depan rumah dicuri orang tak dikenal. Dari rekaman CCTV yang beredar, memang terlihat seorang pria tengah berjalan dan sempat melewati motor milik kurir. Namun kejahatan datang lantaran ada kesempatan, diduga kurir tersebut tidak mencabut kunci motornya. Momen itulah yang digunakan pencuri untuk membawa motor milik kurir lengkap dengan paket-paket yang masih berada di atas motor. Yang pertama turut prihatin ya atas kejadian itu, dan catatannya banyak hal ya. Yang pertama yang jelas tindak kriminal apapun kan harus ditindak secara hukum. Jadi mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum bisa mencari pelakunya sampai ketemu. Mudah-mudahan sudah ketemu sekarang gitu ya. Aku bingung ya antara menyalahkan penjahatnya atau kurirnya, karena sebenarnya ya sudah pasti salah penjahatnya. Cuman penjahat itu akan melakukan sesuatu kalau ada peluang di depannya, dan itu menurut aku adalah peluang untuk penjahat untuk ngambil barang. Karena si kurirnya ninggalin motor dan ninggalin barang-barangnya di depan rumah, dan itu jauh dari dia naruh barangnya atau kayak gimana. Dari pantauan video, terlihat kurir paket tersebut sempat mengejar pencuri motornya sambil berteriak, namun apa daya tak terkejar. Video tersebut juga dibanjiri komentar publik, banyak yang kasihan dengan nasib yang dialami kurir paket tersebut. Nah, kalau menurut aku sih ini suatu pelajaran juga ya buat teman-teman di luar sana yang bekerja sebagai pengiriman atau misalnya bekerja dimanapun, membawa motor atau membawa barang di belakang motornya, atau misalnya kalian lagi naruh barang atau kalian lagi beli sesuatu, tolong letakkan motornya tuh dekat sama jangkauan kalian. Apalagi itu kan jalannya sepi, kayak kalau aku lihat ya, jalanan sepi di depan komplek. Ya itulah peluang, makanya itu penjahat tuh kalau di mana ada peluang itu pasti dia bakal datang. Itu peluang besar untuk penjahatnya. Ya pelajaran aja lah. Yang berikut ini bukan hanya yang bawa paket ya, buat siapapun lah. Kita semua juga kalau di jalan atau dimanapun harus berhati-hati, karena tindak kriminal bisa terjadi dimanapun. Saat ada kesempatan dan pelakunya melihat ada peluang, pasti akan dilakukan gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih aware, dan juga masyarakat sekitar tuh kalau melihat ada sesuatu yang mencurigakan ya kalau bisa saling bisa melaporkan kepada aparat setempat. Di lain tempat, adik pedangdut Via Valen yakni RF diduga lakukan penggelapan motor. Lantaran hal tersebut, rumah Via yang berada di Tanggulangin, Sidoarjo digeruduk warga. Suasana dan kondisi di depan rumah Via dari petang hingga malam mendadak ramai. Belasan warga mendatangi rumah Via dan ingin meminta pertanggungjawaban atas tindakan RF, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor milik warga. RF diduga meminjamkan sejumlah uang kepada salah satu warga dengan jaminan sebuah motor. Namun saat pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada. Sementara RF yang meminjamkan uang tidak pernah muncul dan sudah beberapa pekan terakhir ini menghilang. Dari awal ini Mas Adit ini gadis sepeda motor kepada saudara Raffi. Jadi janji waktu itu diambil 2 bulan, dan ketika mau diambil belum sampai 2 bulan, hanya 1 minggu ketika motor itu mau diambil, motor itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu Mas Adit datang ke rumahnya saudara Raffi, tapi tidak disambut dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, Mas Raffi sendiri itu sudah tidak ada di rumah sejak sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi, teman-teman juga diblokir. Makanya itu teman-teman dari Alas, teman-teman dari Bonek, dari beberapa bot juga datang ke sini
untuk menanyakan pertanggungjawaban Mas Raffi. Jadi sebenarnya teman-teman kesini ini bukan hanya sekedar rame-rame, cuman bentuk sebuah solidaritas. Sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Tanggulangin yang datang ke lokasi langsung berupaya meredam emosi warga. Polisi yang berupaya memediasi antara warga dan keluarga Via Valen tidak bisa berbuat banyak lantaran rumah dalam keadaan kosong. Seluruh penghuni rumah Via Valen diduga keluar rumah untuk menghadiri suatu acara di Surabaya. Sudah kami bisa berkoordinasi, ternyata beliaunya ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini, nanti kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari Aliansi Arek Sidoarjo melaporkan, kami akan tindak lanjuti. Warga sendiri diketahui telah mengirim somasi ke keluarga Via dan mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan motor yang dilakukan adik kandung Via ke polisi jika tidak ada itikat baik dari pihak keluarga. Kalau memang ada itikat baik dari keluarganya Mas Raffi, monggo diselesaikan dengan baik. Teman-teman kemarin juga sudah melayangkan somasi pertama. Kalau somasi ini tidak ditanggapi, teman-teman akan melakukan pelaporan ke Polres maupun ke Polsek. Sementara rumahnya digeduduk warga, Via tampak tak ambil pusing. Lewat media sosialnya, Via malah mengunggah story dirinya yang tengah duduk di pantai dan curhat mengenai kehamilannya. Dalam storynya, Via menuliskan, "Sebagai orang Jawa, mitoni untuk anak pertama tuh kayak harus banget ya. Nah, sekarang aku yang galau kan, karena dihitung-hitung bulannya udah lumayan mepet. Dilema juga nih untuk konsepnya mengingat badanku yang makin gemoy." Ya, Via nampak gundah untuk melakukan acara 7 bulanan untuk sang jabang bayi hingga didesak sang ibu meskipun sebelumnya telah mengadakan acara 4 bulanan. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang sehat, sempurna, cerdas, cekatan, berilmu, dan mengamalkannya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, baguskanlah akhlaknya, elokkanlah rupanya, fasihkanlah lisannya untuk membaca Al-Quran dan hadis dengan berkah pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Pemirsa, Irish Bella tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-28 secara meriah dengan tema Arabian Night. Sebab itulah, para sahabat dan kerabat yang hadir mengenakan busana ala Timur Tengah. Di hari jadinya itu, mantan istri Amar Zoni ini tampil glamor dalam balutan busana rancangan Ivan Gunawan. Sementara wajahnya terlihat ceria dalam polesan dan penuh riasan spesial, sehingga membuat penampilannya kali ini begitu memesona. Arab maklum. Siapa sih kamu namanya siapa? Kebahagiaan Irish Bella semakin penuh dengan kehadiran Johan de Beule, ayahanda dan Susanti Arifin ibunda, serta Airumi Akbar dan Ara Putri Sabai Akbar, kedua anaknya. Dalam dukungan dan kasih sayang keluarga, Irish Bella berusaha bangkit dan move on. Benarkah demikian? Lancar, sukses, sejahtera, sehat, berkah, bahagia selamanya. Happy birthday! Sebelum pesta ulang tahun meriah, keluarga telah memberikan kejutan dan meriah.
Bagaimana tidak, selain kedua orang tua dan kedua anaknya, kehadiran Sean Ivan de Bolle menambah semarak kejutan ulta dari keluarga. Dan yang membuat Irish Bella semakin terlihat bahagia karena di momen ini sang ayah juga merayakan ulang tahunnya yang ke-67. Memasuki usia 28, Irish Bella benar-benar wake up alias terbangun dari tidurnya selama ini. Tak heran ia tampil dengan sempurna di pesta pertambahan usianya itu. Penampilan Irish Bella bak menandakan ia sudah move on dan siap berjuang membahagiakan diri dan anak-anaknya. Sementara Amarzoni, mantan suami, masih berjibaku dengan kasus hukum dan kini mendekam di balik jeruji besi. Sungguh penampilan yang kontras usai keduanya memutuskan bercerai. Perhatikan saja, Irish Bella tampil lebih fresh bak princess, sedangkan Amarzoni benar-benar lebih sering tertunduk lesu, layaknya para pesakitan dan penuh penyesalan. Setidaknya Maxim mendapat kejutan manis dan romantis, kue ulang tahun. Bukan hanya momen ulang tahun, Luna dan Maxim juga merayakan hari jadian mereka yang pertama. Memasuki usia 31 tahun membuat Maxim merasa lebih matang sebagai pribadi, namun dalam pekerjaan ia merasa masih kurang sebab banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga ia berharap di tahun ini semua keinginannya bisa tercapai. 31 ya kepala 3 yang udah 1 tahun setelah kepala 3, jadi lumayan menarik. Menurut aku ini adalah waktunya kayak kan kalau 20 sampai 28 itu masih agak ngerasain teenage years-nya, itu udah nggak terlalu ada, cuman aku masih mau keep grounded, jadi nggak terlalu I'll be wisdom tapi nggak terlalu, aku akan tetap humble sebisa mungkin. Jadi itulah harapan aku untuk just stay as humane as possible. Itu dia kasih gue. I told her not to buy me gifts. Aku memang paling nggak bisa aku kalau dapat kado, it's a bit too ini. Dan aku quality time is enough, dan karena kemarin kita tuh lebih persiapan buat 100 harian dengan invite gitu-gitu kan, jadi aku lumayan sibuk juga. Jadi dia juga membantu itu, so lebih gitu sih, dan itu aku lebih apresiasi seperti itu daripada kado. Di masa depan, sebab keduanya telah resmi menjalin cinta, bahkan sudah mendapat restu dari kedua keluarga besar mereka. Sementara Luna yang sedari tadi memperhatikan Maxim ikut berkomentar soal pertambahan usia. Rewokan, jadi lebih kelihatan 50. Aku 50, aku kelihatan 30. Ah, gitu. Jujur sebenarnya aku paling nervous dengan seperti ini. Cuman aku memang bersyukur sekali dan juga berterima kasih dengan yang sudah berdoa baik untuk aku, apalagi dengan selama ini yang selalu surprising lah ulang tahunnya, selalu berbeda. Sudah 10 tahun aku di industri ini, it's selalu, you don't really feel lonely, that's for sure. Oh, that's for us to know. Itu kan nanti spoiler alert. But honestly, aku sih cuma senang kita bisa bersupport bareng. For now, itulah yang paling penting. Sementara itu, Irfan Hakim menjadi sorotan publik usai menyatakan keinginannya untuk menjodohkan salah satu anaknya dengan Abizar Al-Ghifari, anak kedua almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias Uje dan Umi Pipik Dian Irawati. Irfan Hakim bahkan menyatakan secara langsung kepada Umi Pipik di hadapan Mpok Alpa sahabatnya. Abizar jadi mantu saya, Debbie, kita besaran, Debbie. Anaknya udah gede belum ya? Umur berapa sekarang? 15 tahun. Oh gitu. Iya. Masih bocah. Saya aja kok dulu ya. Kok dulu. Nih, saya aja misalnya umur 20 tahun anak saya. Kirain Mbak Olpanya ya. Iya, saya punya anak 20 tahun. Iya. Abizar juga sering masak. Dia masak stripnya tuh jago banget. Abizar bisa masak. Wah. Kira-kira dia mantu gue deh. Kayaknya sih. Bisa. Bukan hanya itu, Irfan Hakim bahkan mengenalkan ketiga anak perempuannya kepada Umi Pipik, beserta dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Sementara Umi Pipik menanggapinya dengan tenang dan mengakui jika salah satu anak perempuan Irfan Hakim yang dikenalkan memenuhi persyaratan sebagai calon menantu. Mau milih Aisyah atau anak-anak lainnya, anak-anak udah 10 juz lumayan.
Ya emang saya lagi nyari yang hafal Quran. Nah, ya. Kalau tapi yang mau cari yang tomboy-tomboy dikit, Aisyah itu atlet berkuda jumping, Sunnah Rasul. Iya. Mau nyari biduan anak saya. Irfan Hakim beralasan jika Abizar merupakan menantu idaman sebab memiliki kepribadian yang penurut serta berbakti kepada orang tua. Tak puas mendengar jawaban Umi Pipik, Irfan Hakim pun menanyakan langsung kepada Abizar melalui video call. Lantas apa jawaban putra kedua Umi Pipik itu? Punya anak namanya Aisyah. Aisyah usianya 15 tahun, seusia Bilal. Masuk. Dia suka nyetel lagu juga, pakai bahasa Inggris juga. Dia bisa berkuda. Betul. Suka berkuda juga. Mau nggak sih priwetnya berkuda gitu? Sudah. Kapan-kapan datang ke rumah, jadi datang ke rumah ya. Oke, gue siapin palang pintu. Lu bawa maharnya, langsung kita jadiin. Oke, penghulu udah siap ya. Anaknya dijodohin. Ya, untuk anaknya juga kalau emang anaknya yang dijodohin itu dia santai, dia ngikutin kata orang tuanya, ya everything should be fine gitu. Cuman kalau emang misalnya anaknya itu sendiri emang nggak mau, kalau menurut gue sih ya mending jangan dipaksain. Cukup wise ya, bijak bener jawaban Abizar. Yang namanya perjodohan ya boleh-boleh aja sih. Yang penting yang dijodohkan mau sama mau, tidak merasa terpaksa, tidak keberatan, dan makin cocok kalau ternyata juga saling suka. Well, kita lihat saja apakah harapan Irfan Hakim yang ngarep banget punya mantu Abizar akan terwujud atau tidak. Secara nih, anak perempuan Irfan yang paling besar aja masih berusia 15 tahun. Sabar ya Irfan. Oke, next, Echa Aura dan El Rumi makin pede umbar kedekatan. Benarkah jadian atau sebatas kebutuhan konten? Jawabannya after this break, tetap di Kuis Pop. Postingan Natasha Rizky di Instagram kembali menjadi perbincangan panas warganet. Artis yang akrab disapa Acha ini disebut belum move on dari perceraiannya dengan Dedi Mahendra Desta. Pasalnya pada hari Minggu 21 April lalu, bertepatan dengan tanggal pernikahannya dengan Desta, Acha memposting foto plus caption foto yang bikin baper warganet. At least in my memories. Demikian caption yang dibubuhi Acha untuk menjelaskan 6 buah foto yang menggambarkan dinner romantis pada anniversary pernikahannya dengan Desta yang ke-9. 3 foto makanan yang diposting Acha sama persis dengan foto yang diunggahnya pada 21 April 2022 silam saat rumah tangganya dengan Desta masih harmonis. Rupanya itulah anniversary terakhir yang dirayakan Acha dan Desta karena pada 21 April 2023 pernikahan mereka sudah diterpa badai prahara dan keduanya sudah memutuskan pisah rumah. 3 pekan kemudian, tepatnya 11 Mei 2023, Desta menggugat cerai Acha ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena sudah membuat surat kesepakatan cerai, termasuk uang mut'ah dan nafkah ida untuk Acha, proses sidang cerai mereka berjalan mulus tanpa rebutan harta gono gini. Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Desta pada 19 Juni 2023, di mana komedian dan presenter laris itu harus membayarkan uang mut'ah dan nafkah ida sebesar 1,6 miliar kepada Acha, serta nafkah untuk 3 orang anak minimal 20 juta per bulan. Lalu benarkah setelah hampir setahun menjanda, Acha merasa menyesal tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Desta? Yang pasti sejak putusan cerai, banyak yang mendoakan mereka untuk rujuk, termasuk doa dari keluarga, anak-anak, bahkan warganet yang seolah tidak menghendaki mereka berpisah. Ya dibilang happy sih happy, tapi kan nggak bohong pasti berjuangnya juga susah kan Kais untuk bisa move on gitu. Dan saya move on tuh bukan berarti harus menemukan yang baru ya, tapi maksudnya beranjak dari masa lalu itu gitu. Tapi ya alhamdulillah sih maksudnya atas pertolongan Allah aja ya bisa pelan-pelan ngelewatin lah. Amin. Isu Acha dan Desta bakal rujuk memang sempat viral ketika Mishka, putri sulung mereka, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Desta disertai doa yang bikin warganet baper.
Pada 15 Maret lalu, saat Desta merayakan ulang tahun yang ke-47, Miska menuliskan kalimat yang membuat Acha dan Desta tergugah. Ayah, makasih ya udah kerja terus. Kak Miska seneng banget punya ayah kayak ayah. Kak Miska bersyukur banget. Happy birthday, I love you ayah. Semoga ayah cepat sembuh, panjang umur, cepat bersatu sama ibu dan masuk surga. Amin. Demikian doa Miska yang membuat Acha dan Desta ditodong pertanyaan kapan rujuk oleh warganet dan awak media. Megumi, Miska, Miguel, Allah itu kan ngasih kita nikmat banyak banget ya, nggak terhitung. Misalnya dari 10, Allah mungkin ambil 1 kenikmatan kita. Ya bukan berarti kita hancur gitu. Dan mereka tahu kan Acha udah berpisah sama Desta. Jadi kalau dari kenikmatan ini 1, misalnya ibu sama ayah berpisah, bukan berarti nikmat-nikmat Allah yang lain itu kalian lupain gitu. Dan semua orang punya ujian. Jadi Megumi, Miska, sama Miguel semangat ya. Mungkin sekarang ujian kalian A, nanti akan ada kenikmatan-kenikmatan yang lain lagi gitu yang Allah kasih. Nah jadi dari kecil tuh udah Acha didik mentalnya tuh untuk bisa strong beneran ya. Strong beneran. Ini dari pribadi gue ya. Kalau gue sendiri juga susahnya adalah gue emang selalu sama Caca selalu kayak tetap berusaha memenuhi apa yang dia, misalnya lagi kesusahan misalnya apa, pasti gue akan support banget. Ya maksudnya kayak kemarin kita sempat viral tuh yang kemarin nelpon di sahur, inget gak? Orang pernah nanyain tuh nelpon siapa sih Desta? Ada lah gitu. Setelah bercerai, Acha dan Desta seolah baru menyadari bahwa dampak terbesar dari kehancuran rumah tangga adalah mental anak-anak korban perceraian. Itu sebabnya demi anak-anak, Acha dan Desta tetap kompak dan seia sekata. Termasuk saat liburan sekolah, mereka menyempatkan waktu untuk liburan bareng. Bahkan mereka merayakan tahun baru bersama dengan liburan ke Jepang. Ya Acha juga masih belajar banget sih Kak, gitu. Maksudnya kayak Acha sampai kapanpun Acha akan terus belajar dan jadi orang tua. Jadi Acha, apalagi Acha juga kadang suka belajar dari mereka juga gitu. Karena kan sebenarnya dengan adanya mereka tuh kita jadi dapat pembelajaran yang besar kan dalam hidup gitu. Jadi saya tuh Masya Allah gitu, dia ayah yang baik banget buat anak-anak gitu. Maksudnya Masya Allah sih, dia tuh selalu, anak-anak alhamdulillah gak pernah kekurangan kasih sayang ayah ibunya Insya Allah gitu. Cak, mau denger lagu gak Cak? Gak ada pengasih daripada nangis Cak? Emang aku sama Desta pastinya kan kita kan co-parenting dengan baik ya, jadi nggak ada melewati batas itu Insya Allah ya. Semoga Allah jaga, jadi semoga Allah jaga kita dari fitnah sih, itu aja. Menanggapi isu rujuk dengan Desta, Acha tidak mau mengambil keputusan terlalu cepat, apalagi hanya karena dikompori oleh warganet atau karena permintaan anak-anaknya. Sebab kelak yang kembali menjalani bahtera rumah tangga adalah dirinya dan Desta. Meski warganet menjuluki mereka mantan goals lantaran hubungannya dengan mantan suami cukup harmonis, namun Acha ingin merasakan chemistry dan satu frekuensi dengan Desta. Surat cinta untukmu. Wah, Starla tuh. Aku cinta kepadamu. Apa itu cinta? Aku menyerah pada perasaan, membiarkan kejujuran ini masuk. Relung hati membuka pintu seluas-luasnya. Apa itu cinta? Aku bukan main riangnya. Mempersilahkan asmara ini beralamat dan diam duduk manis di sini. Apa itu cinta? Senantiasa membangun narasi totalitas. Mendamba setiap hela napas, keringat pengorbanan adalah atensi. Apa itu cinta? Bukan hanya tentang keriaan, namun juga tentang perihnya berharap. Tersentak seringnya buatku tersesat. Apa itu cinta? Mencintainya adalah sebuah ingatan bagiku. Tidak apa jika gagasan cinta itu numpang lewat. Setidaknya aku pernah menjadi bagian dalam dirinya. Sederhananya, tulusku membekas di raganya. Terima kasih kamu untuk waktu yang sebentar. Ya doain yang terbaik aja lah, apapun itu jalannya. Ya. Udah capek sih. Ada yang menarik.
Sementara itu, kasus kekerasan yang tak kalah menghebohkan datang dari komedian Isa, salah satu personil grup lawak Bajai. Ya, Putri Isa berinisial CR diduga menjadi korban kekerasan di alun-alun Magetan, Jawa Timur yang terjadi sore hari beberapa waktu lalu. Kabar tersebut dibagikan Isa Bajai melalui unggahan di Instastory Instagram @isa_bajai pada 18 April 2024 lalu. Dalam unggahannya tersebut, Isa menjelaskan bahwa anaknya yang baru berusia 5 tahun itu telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengecekan dan perawatan lebih lanjut. Akibat peristiwa tersebut, Isa sudah melaporkan kasusnya ke Polres Magetan, Jawa Timur. Hingga akhirnya seorang pria terduga pelaku kekerasan anak Isa berinisial D mendatangi Satreskrim Polres Magetan untuk menyerahkan diri. Saya datang sendiri, Pak. Saya merasa, wah, apakah memang kejadian itu? Kita tahu jika lukanya itu segitu dalam, maka sini saya coba. Kemarin saya datang ke rumah Pak Isa memberikan. Itu setelah berapa hari setelah kejadian? 1 hari setelahnya, Jumat itu. Ini kan nggak ada saksi yang mau melapor, nggak ada yang melihat, yang mau lapor membantu. Jadi saya melaporkan dan cukup geram kemarin. Dan kan nggak tahu kejadiannya bahwa sebenarnya setelah ada pengakuan dari Mas Dimas ke sini bahwa itu ketidaksengajaan, unsur ketidaksengajaan, kelalaian seperti terjadi di kecelakaan di jalan raya gitu. Diketahui D merupakan orang tua dari anak basket yang saat itu tengah berlatih di kompleks alun-alun Magetan. Sementara dalam postingannya, Isa meminta maaf kepada pihak yang merasa tersudutkan atas kejadian yang menimpa anaknya itu. Ia menyampaikan bahwa kejadian itu terjadi sebelum anaknya memasuki area basket. Lantas apa yang membuat D melakukan dugaan aksi kekerasan pada anak perempuan Isa yang masih berusia 5 tahun? Jadi seperti itu saya menjemput anak saya dari basket. Kemudian jalan mau ke menyeberangi trotoar itu, tidak sengaja tertabrak dengan adik anak putri dari Pak Isa. Sempat terjatuh anak itu? Iya, terjatuh. Terus yang Mas lakukan apa saat itu? Menolong atau gimana? Saya mau menolong, kemudian ya karena saya juga tidak mengecek bagaimana lukanya, karena saya juga melihat dia ceria dengan adik-adik tua kakaknya, maka ya sudah saya kembali pulang. Kasus yang telah ramai di media sosial yang menimpa ke putri saya. Mas Dimas sudah mengakui, menceritakan kronologi yang sebenarnya kejadian kemarin. Ini juga udah kami dipanggil ke kepolisian kedua belah pihak, yang mana Mas Dimas sudah menceritakan secara detail. Setelah ada penjelasan dari Dimas dan keterangan dari CR, akhirnya Isa mencabut laporan kepolisian yang dilakukan pada Kamis pekan lalu. Untuk langkah hukum proses pelaporan yang sudah terjadi, karena Mas Dimas sendiri sudah mengakui kesalahannya, menyesal, dan itu juga tidak sengaja. Saya rembuk sama istri juga, saya mencabut laporan saya. Nah, jadi ini mungkin juga bisa dibilang kelalaian Mas Dimas, bisa dibilang kelalaian anak saya, nggak ngeliat-ngeliat pas jalan itu kan dilihat dari olah TKP kemarin itu Mas Dimas dari dalam, dari area lapangan yang ada ketutup pagar kotak 2 gitu, anak saya dari sana. Pemirsa, di media sosial sedang ramai dibahas tentang curhatan seorang anak berinisial Y yang saat itu sedang berjualan tisu hingga larut malam. Saat sedang bersama temannya, Y tiba-tiba menjadi target wawancara dari salah satu pewawancara dari salah satu brand. Bocah cilik yang duduk bangku sekolah dasar itu pun ditanya oleh penyiar tersebut. Kalian biasanya kalau misalkan jualan tisu di jam berapa sih? Jam 1 sampai jam habis tisu aja. Sehari jual berapa? Aku kalau satunya 5.000, kalau dahnya 10.000.
Terus kalian suka dapat jajannya berapa? Suka 2.000. 2.000? Iya. Cuman 2.000? Iya. Dari semua tisu? Iya. Sedih nggak atau seneng nggak? Sedih. Sedih, kenapa sedih? Soalnya aku di sekolah juga dibakelin kadang-kadang 7.000, kadang-kadang 2.000. Dibakelinnya sama siapa? Sama nenek. Aku selalu amazing sama anak-anak yang nggak patah semangat dan yang selalu berjuang, apalagi dari mereka umurnya masih kecil-kecil banget. Aku nggak tahu mereka dapat motivasi dari mana, cuman mereka hebat banget. Dalam postingan tersebut, Ye tiba-tiba curhat di depan kamera kalau dia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah dengan kalimat yang tak pantas didengar dan diucapkan oleh siapapun, tak terkecuali oleh anak kecil yang duduk di sekolah dasar. Perkataan dari teman-teman yang membulinya itu tentu saja membuatnya sedih. Dalam wawancara dengan pewawancara tersebut, bocah perempuan itu bilang kalau di sekolah ia sering dibenci dan dibully oleh teman-temannya. Mendengar jawaban Ye itu, sang pewawancara kemudian bertanya mengapa ia sampai bisa dibully demikian. Juga di sekolah sering dibenci sama teman-teman dan dibully. Oh, dibully kenapa? Aku lagi diam, terus teman-teman aku bilang. Kok bilang gitu? Ia mengungkapkan ia sempat mengadukan ke gurunya atas kelakuan teman-temannya yang membulinya, namun gurunya tersebut justru membiarkan peristiwa itu begitu saja. Aku bedain ke guru, tapi gurunya nggak percaya. Ada kata-kata nggak buat temennya tuh yang suka bully, bilang, teman-teman jangan ngebully aku ya, kita semua sama. Bahkan lebih mirisnya lagi, kata-kata bulian seperti yang diungkapkan Ye itu sempat dibuat bahan bercandaan oleh salah satu konten kreator TikTok dengan menjadikan lagu dan menjadi viral dan banyak dinyanyikan oleh orang-orang di sosial media. Mereka seperti tidak berempati dengan kasus bullying pada anak yang marak terjadi dan bukan hanya menyebabkan korban luka, bahkan ada yang sampai tewas karena tak tahan menerima bulian orang di sekitarnya. Para tiktokers atau pembuat konten yang mengaku kreatif dengan segala ide yang dimilikinya, tetapi malah menunjukkan kelakuan yang miris. Tidak mempertimbangkan efek psikis yang diterima korban bullying. Gue jujur di sini juga sama-sama lagi bingung dan bener-bener gak habis fikri ya. Bener-bener kecewa banget sama si para tiktoker yang ada di sound itu. Dan banyak tiktoker besar by the way. Gue bener-bener mikir kok bisa nyampe ya menjadikan ini semua komedi diparodikan, which is not funny. Ada anak kecil di sana lagi cerita mengalami pembulian di sekolahnya. Itu frustrating dan depressing banget loh. Bener-bener itu membekas banget loh. Bagi teman-teman jangan dibully. Justru kita harus support dan kasih semangat terus. Dan juga jangan dijauhi. Ya pokoknya Om doain semoga semangat terus dan menjadi orang yang sukses dan membanggakan bagi orang tua bangsa dan negara. Sebelum kasus bullying menimpa Ye terjadi, peristiwa bullying juga pernah dialami pelajar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasus pertama dari Indramayu mencuat setelah video aksi bullying yang dilakukan siswa SD di Kabupaten Indramayu hingga viral di media sosial. Korban dianiaya temannya hingga mengalami luka. Pelaku bullying tidak hanya dilakukan oleh siswa sekolah dasar saja, tapi juga pernah dilakukan anak pesohor tanah air beberapa waktu lalu. Seperti yang dilakukan FLR, putra sulung Vincent Rompis, yang terlibat dalam aksi perundungan terhadap adik kelas di sekolah, hingga korban harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat perbuatan tersebut, FLR dan pelaku bully lainnya dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolahnya. Mungkin kalian di sekolah gak pernah ngalamin pembulian, makanya gak nyampe ke pemikiran ini gitu. Bully itu gue ya dulu mengalami pembulian. Bully itu membekas dan bisa menjadi stigma di seseorang ya kan. Udah bukan hal yang lucu lagi, apalagi nyampe diparodiin. Gak bisa, lo kalau mau parodiin banyak hal lain. Misalnya ada emak-emak nyentrik gitu, ada alay gitu, silakan. Untuk area yang ini please leave it. Jangan masuk. Kalau kalian masuk, kalian pure, menurut gue ya humanity-nya ada problem. Pemirsa, emak-emak yang sempat marah-marah saat meminta sedekah di daerah Bekasi kini kembali melakukan hal yang sama. Emak-emak berkerudung krem terlibat adu cekcok dengan ketua RT di wilayah Ciberseum, Sukabumi, Jawa Barat. Orang-orang yang tidak memberi tapi dia bahasanya itu disebut musuh ibu. Iya, wajahnya yang tidak suka dan jawabannya tidak
menyenangkan hati saya. Artinya tidak Ibu tahu sopan. nggak? Jadi yang tidak sopan itu Orang orang yang seperti ibu itu, yang bukan punya saya. rumah, ibu dianggap musuh, terima nggak dia nanti? Hah? Pak, Nggak ada hubungan sama ibu, tapi disebut musuh. bahasa orang yang baik dengan yang tidak baik itu kan otomatis kita tahu, Pak. Ibu banyak bicara deh, gini aja. KTP mana? Nggak ada. Hah? Iya, Kalau nggak ada ya udah, gitu loh. Emang Kalau ibu kenapa? punya KTP, punya apa? Saya bantu. Sekarang gini aja, kalau saya nggak datang, Bapak orang baik, bantu aja Bapak sama saya keluar dari sini. Udah gitu aja, Pak. Itu ada lurus belok kiri keluar aja Bu. Gitu aja. Apa aja, kalau memang Bapak orang baik, kita tidak perlu berantem, kita tidak perlu baik bicara banyak. Bantulah saya. Cari Ya rezeki. sebenarnya ikut prihatin ya, ibunda ini pasti kan ibu-ibu ini dalam keadaan terpaksa ya, sampai harus bawa barang yang nggak ringan gitu, dan mungkin juga ada sedikit putus asa sampai marah-marah gitu, tapi tetap aja kan caranya sangat tidak mulia ya, waktu sampai marah-marahin ketua RT segala macam. Ya orang juga jadi mau, ya namanya mau bersedekah, waktu harus ikhlas. Tapi kalau caranya kayak gini jadi kan juga susah ya, pasti ada ngedumel-nya. Jadi apa yang kita keluarkan itu jadi nggak bermanfaat gitu, nggak ada faedahnya, bisa-bisa nilai amalnya jadi berkurang gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin nggak gitu ya Bu. Cuman mungkin saya berusaha memahami, walaupun saya nggak tahu backgroundnya apa, tapi pasti dia juga capek, nggak ada hasilnya juga, terus ada terjepit situasinya, marah-marah nggak akan ada hasilnya juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan si ibu ini juga apapun yang dialami ada solusinya segala, dan apapun yang bisa dapat. Ya, Ketua RT menanyakan tujuan dan maksud emak-emak berada di wilayahnya. Namun emak-emak yang terlihat berpakaian rapi dan membawa tas ini justru emosi dan marah-marah karena Pak RT dan warga sekitar dianggap menghalangi dirinya untuk mencari rezeki dengan cara meminta sedekah. Saya terus punya masalah apa? Iya kan tadi orang rumah yang didatangi, ya. Bapak, sekarang temuinlah sama saya sini. Ayo, siapa orang yang lapor? Nggak perlu, Ibu. Nah, di sini aja sudah ketahuan. Kalian itu menghalangi saya mencari rezeki dimanapun saya berjalan. Cari masalah aja. Udah, Ibu keluar aja. Yuk. Sudah dibilang, saya sudah tahu mana yang musuh saya mana bukan. Iya. Kalau kamu orang baik, saya bilang. Kalau Bapak orang baik, Bapak kan RT di sini. Bapak bantu saya, sudah saya keluar dari sini. Begitu. Ngomong kemana kemari, tapi nggak ada pertolongan sama saya menjalankan aja. Kita minta-minta aja itu udah miris ya. Ini udah minta-minta nggak dikasih malah tambah ngamuk. Itu otaknya taruh di mana? Kalau misalkan minta nggak dikasih, yo tinggalin. Kita tuh sebagai warga juga, ya sebagai manusia lah khususnya. Kalau misalkan diminta-minta kayak gitu, terus saya secara paksa, itu kan namanya bukan minta, namanya malak. Ya jangan berbuat seperti itulah. Kita harus ngejaga etika kita kepada orang lain, kepada orang yang kita temui. Jangan asal sembarang sama orang-orang gitu. Kita minta-minta aja udah salah, apalagi kita maki-maki itu orang gara-gara kita minta-minta nggak dikasih. Itu salah banget. Kalau misalkan orangnya sakit hati bisa dilaporin. Kok lu malah ngata-ngatain gua? Bisa kena pidana juga. Tindakan awal spontan dulu ya, spontan awal pasti kan kaget udah ada orangnya ya. Masuk ke dalam rumah. Kan kita juga nggak ngerti, kita pernah nggak kenal, kita nggak tahu apakah ini kesungguh-sungguhannya kayak apa. Kemudian kalau kesusahan atau apa, tapi kalau cara langsung marah-marah ya spontan dong, kita refleksikan sebagai manusia biasa, masih tidak defense ya. Habis itu baru mungkin setelah nggak begitu dari situ mungkin kita akan lapor ke RT, ini nggak ditangani sendiri kalau dari masyarakat kita. Kalau untuk diri saya sendiri ya kita lebih baik menarik diri dulu daripada cari kesulitan kan. Peristiwa viral lainnya terjadi di sebuah mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana seorang anak kecil berusia 5 tahun tanpa sengaja menabrakkan mobil display ke tembok. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun ctd.insider itu, memang tak terlihat mobil listrik itu bergerak hingga menabrak tembok. Namun dari tembok yang retak cukup parah, bisa diperkirakan mobil yang melesat ke depan setelah dinaiki si bocil melonjak cukup kencang.
Diduga kunci mobil listrik itu menyangkut di dalam dan diputar oleh si bocil yang serba ingin tahu itu. Sejumlah warganet yang meninggalkan komentarnya menduga bocil itu sudah biasa duduk di pangku ayahnya di jok depan saat ayahnya nyetir mobil. Hanya saja hingga video itu ditonton 100.000 kali dalam 20 jam, belum ada klarifikasi dari pihak mall maupun dealer mobil listrik itu tentang insiden yang bisa mengancam keselamatan nyawa si bocil dan orang lain. Lantas seperti apa reaksi selebriti setelah melihat video bocil menabrakkan mobil listrik ke tembok mall? Kesalahan bukan pada anak, karena kan yang namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Tapi menurut saya pribadi memang kesalahan terjadi dari pihak orang tua. Karena apa? Karena kurangnya rasa perhatian atau kurang penjagaan, sehingga si anak kecil, ya namanya anak kecil kan dikiranya mainan gitu, terus tiba-tiba mobil maju gitu, entah orang tuanya mungkin ada kesibukan kesibukan apa gitu, sehingga anaknya dibiarin gitu aja sampai akhirnya mobilnya nabrak. Jadi memang patut kewaspadaan dari pihak orang tua agar lebih ketat lagi dalam hal penjagaan sebagai anak. Itu masih mending, maksudnya cuma nabrakin mobil. Nah kalau tiba-tiba dia jalan terus naik eskalator atau yang lebih bahaya lagi kayak misalnya kan kalau di mall kadang si pagar itu kan kadang juga paling segini, tiba-tiba anaknya manjat segala macam terus jatuh, gali gitu. Wah ngeri banget ya, itu mobil displaynya dinaikin si anak sampai nabrak gitu kan. Tapi ini masih mending loh, nggak nabrak orang ya, masih mending gitu. Coba kalau misalkan itu mobil pas di situ lagi banyak pengunjung, wah itu bisa fatal banget sih. Menurut aku sih ini mungkin kelalaian orang tua ya, dan bukan mungkin lagi sih, emang udah jelas ya anak ini di bawah pengawasan orang tuanya gitu. Menurut saya sih buat para orang tua ya, sebaiknya kalau ngajak anak ke mall itu harus ekstra pengawasannya, jangan dilepas. Karena anak itu kita meleng dikit dia lari gitu kan. Dan itu bahaya banget sih menurut saya ya. Takutnya kan kasihan harus ganti rugi gitu. Apalagi itu mobil loh, itu gimana ya urusannya. Saya nggak paham deh kalau kayak gitu ya. Dan masih mendingnya sih itu, masih untung nggak nabrak orang pengunjung di sana gitu. Jadi nggak terlalu fatal gitu.